Halo teman-teman. Saat ini kita akan membahas tentang air. Pada dasarnya, air pada tubuh manusia berkisar 50-60% dari total berat badan. Air sendiri merupakan salah satu unsur penting bagi tubuh dan salah satu zat gizi makro selain karbohidrat, lemak, dan protein. Manusia bisa bertahan berhari-hari untuk tidak makan. Namun manusia tidak bisa hidup tanpa minum air. Namun, konsumsi air sering sekali disepelekan. Lalu, kapan waktu minum air yang tepat? Waktu minum air adalah waktu saat seseorang memutuskan untuk segera minum air. Dalam kondisi rasa haus yang dirasakan. Haus merupakan salah satu sinyal yang diberikan oleh tubuh untuk menandakan gejala dehidrasi awal. Ciri-cirinya yaitu kita akan sangat ingin minum, mulut dan tenggorokan terasa kering. Maka waktu minum air yang tepat yaitu sebelum haus agar terhindar dari dehidrasi. Dehidrasi sendiri yaitu keadaan di mana terjadi kekurangan air dan elektrolit tubuh yang dapat berakibat serius dan berpotensi mematikan. Menurut penelitian Gavin tahun 2006, dehidrasi dapat terjadi akibat kehilangan air yang terlalu banyak, tidak minum air dalam jumlah cukup, ataupun akibat kedua hal di atas. Lalu apa saja gejala dari dehidrasi? Menurut penelitian AFIC, Asian Food Information Center pada tahun 2000, tanda-tanda atau gejala dehidrasi dibagi menjadi 3, di antaranya sebagai berikut. Gejala dehidrasi tingkat ringan, yaitu seperti rasa haus, lelah, kulit kering, mulut dan tenggorokan kering. Gejala dehidrasi tingkat sedang, yaitu seperti detak jantung makin cepat, pusing, tekanan darah rendah, lemas, konsentrasi urinnya pekat tetapi volumenya kurang. Gejala dehidrasi tingkat berat, yaitu seperti kejang, lidah bengkak, kegagalan fungsi ginjal, sirkulasi darah yang tidak lancar, dan sebagainya. Selanjutnya, akibat dari dehidrasi, maka yang akan terjadi pada tubuh sebagai berikut. Akibat dehidrasi tingkat ringan, yaitu tingkat kesadaran waspada, denyut jantung sedikit meningkat, produksi urin menurun, selaput lendir normal, air mata normal, pernafasan normal, tekanan darah normal, nadi normal, mata normal. Akibat dehidrasi tingkat sedang, yaitu tingkat kesadaran lesu, denyut jantung lebih meningkat, produksi urin sedikit, selaput lendir kering, air mata menurun, pernafasan meningkat, tekanan darah normal, nadi halus, mata cekung. Akibat dehidrasi tingkat berat, yaitu tingkat kesadaran sangat kurang, denyut jantung sangat meningkat, produksi urin sedikit, selaput lendir kering atau retak, air mata tidak ada, pernafasan meningkat, tekanan darah menurun, nadi tidak teraba, mata sangat cekung. Kemudian, bagaimana dengan kebutuhan air yang diperlukan oleh tubuh? Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda. Kebutuhan seseorang tergantung pada jenis kelamin, aktivitas fisik, usia. Pada wanita usia 19 tahun ke atas, direkomendasikan mengkonsumsi air sebanyak 19 atau 2,2 liter per hari. Dan pria usia 19 tahun ke atas direkomendasikan mengkonsumsi air sebanyak 13 gelas atau 3 liter per hari. Air sebanyak 8 gelas sebanding dengan 2.400 ml air. Jumlah tersebut dirasa paling mendekati jumlah air yang hilang dari tubuh setiap harinya, menurut penelitian Riner pada tahun 2006. Namun pada penelitian Diani pada tahun 2012 ada standar untuk menghitung rumus kebutuhan air setiap orang, antara lain. Rumus pertama yaitu 30 ml dikali kilogram berat badan. Rumus kedua yaitu 1 ml dikali kalori energi yang dikonsumsi per individu. Rumus ketiga 100 ml dikali kilogram untuk 10 kg berat badan pertama. 50 ml untuk 10 kg berat badan kedua. Dan 15 ml untuk kilogram berat badan yang tersisa. Fungsi cairan bagi tubuh.
Air dalam tubuh manusia mempunyai fungsi penting bagi tubuh, diantaranya sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, sebagai zat pengatur suhu tubuh karena air berperan dalam mendistribusikan panas dalam tubuh manusia, sebagai pelarut vitamin dan mineral serta zat-zat gizi lainnya, sebagai pelumas dan bantalan pada sendi tubuh, sebagai media transportasi, dan sebagai media eliminasi toksin dan produk sisa metabolisme. Lalu, berasal dari manakah cairan yang masuk dalam tubuh manusia? Air dalam tubuh manusia diperoleh dari 3 sumber, yaitu dari minuman, makanan, dan hasil metabolisme atau air metabolik. Kemudian, kandungan air pada makanan. Seluruh makanan mengandung air yang berbeda antara satu bahan makanan dengan bahan yang lainnya. Kandungan air yang tertinggi ada pada sayuran dan buah yang jumlahnya hampir sama dengan jenis minuman. Kandungan air pada makanan pada buah tomat dan selada sebesar 95%. Kandungan air pada makanan pada susu sebesar 89%. Kandungan air pada makanan jeruk sebesar 87%. Kandungan air pada makanan apel sebesar 86%. Kandungan air pada makanan kentang dan pisang sebesar 75%. Kandungan air pada makanan ayam sebesar 64%. Kandungan air pada makanan daging sebesar 50%. Kandungan air pada makanan roti sebesar 38%. Kandungan air pada makanan selai sebesar 28%. Kandungan air pada makanan madu sebesar 20%. Kandungan air pada makanan margarin sebesar 16%. Kandungan air pada makanan biskuit sebesar 4%. Kandungan air pada makanan minyak sebesar 0%. Pengeluaran air tubuh. Keseimbangan air ditentukan antara air yang masuk ke dalam tubuh dan air yang dikeluarkan dari tubuh. Air yang masuk ke dalam tubuh diperoleh dari makanan dan minuman serta pertukaran zat bahan yang sudah berada dalam tubuh. Air dikeluarkan dari tubuh melalui urin, keringat, dan dalam penguapan air melalui pernapasan paru-paru. Pada suhu tinggi atau lingkungan cuaca yang panas dan aktivitas fisik yang tinggi, cairan yang keluar akan lebih banyak karena tubuh harus mempertahankan suhu tubuhnya. Kelebihan panas pada tubuh dapat dicegah dengan penguapan air melalui kulit atau menjadi keringat. Pengeluaran tubuh melalui urin sebanyak 500-1400 ml. Pengeluaran tubuh melalui keringat atau kulit sebanyak 450-900 ml. Pengeluaran tubuh melalui pernafasan paru-paru sebanyak 350 ml. Pengeluaran tubuh melalui feses sebanyak 150 ml. Total pengeluaran air pada tubuh manusia sebanyak 1450-2800 ml. Kemudian syarat-syarat air minum yang baik dan aman untuk diminum. Di Indonesia kadar maksimum yang diperbolehkan untuk persyaratan air minum ditetapkan berdasarkan Permenkes nomor 492 Menkes /4/2010. Air minum yang aman untuk dikonsumsi harus meliputi persyaratan fisik, mikrobiologi, kimiawi, dan radioaktif. Persyaratan fisik diantaranya yaitu kualitas air minum yang baik dan aman adalah jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Persyaratan mikrobiologi. Air minum tidak boleh mengandung mikrobiologi patogen seperti Campylobacter, E. coli, Salmonella, Shigella, Rotavirus, Norovirus, Giardia, dan Cryptosporidium, baik virus, bakteri, atau parasit. Persyaratan kimiawi. Zat kimia yang terdapat dalam air minum selain garam mineral harus mengikuti standar yang ketat. Persyaratan radioaktif. Kualitas air minum adalah air minum bebas dari zat radioaktif yang membahayakan kesehatan akibat efek penyinaran dari zat radioaktif tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan konsumsi air minum Anda.